Halo, kembali lagi sama saya Wahyu Prayoga dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, setelah video kemarin kita membahas tentang bagaimana cara pembuatan PWP secara online. Di video ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita melapor SPT secara online. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke videonya berikut. Baik, untuk langkah awal kita harus membuka website. Websitenya itu website pajak, yaitu di jponline.pajak.go.id atau e-filing.pajak.go.id. Setelah website muncul, kita masukkan nomor wajib pajak kita atau nomor NPWP-nya dan password kita juga saat kita daftar akun di JP Online. Tidak lupa juga masukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Lalu klik login, pilih layanan e-filing, pilih atau klik buat SPT. Setelah itu, kita ikuti panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban tidak. Yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih jawaban tidak. Yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Pilih jawaban tidak. Dan yang terakhir, Anda tidak dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770S, maka Anda bisa pilih jawaban dengan bentuk formulir. Tapi, bila Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. Setelah itu, jika memilih dengan panduan, klik SPT 1770S dengan panduan. Setelah itu akan muncul tampilan begini. Melakukan pengisian e-filing 1770S. Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak. Contohnya tahun 2018. Selanjutnya status SPT. Contoh, pilih status SPT normal bila Anda baru pertama kali lapor pajak tahun 2018. Jika sudah pernah dan ingin ada pembetulan, maka pilih pembetulan. Lalu mengisi kolom pembetulan ke beberapa. Setelah itu klik langkah berikutnya. Akan muncul tampilan begini. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721A1 bagi pegawai swasta atau PNS 1721A2. Tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya. Nah, ketentuannya bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 di kolom jenis pajak. Kemudian isi NPWP pemberi kerja atau perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom nama pemotong atau pemungut pajak. Setelah itu isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah disimpan, akan terampil dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah kedua. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda. Klik langkah berikutnya. Setelah itu masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Masukkan jumlah penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Lalu klik langkah berikutnya. Nah, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Nah, bila ada penghasilan lainnya, maka kita masukkan juga. Setelah itu klik langkah berikutnya. Nah, jika kita ada penghasilan luar negeri, maka kita masukkan juga, pilih ya atau tidak. Setelah itu klik langkah berikutnya. Masukkan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada, misalnya warisan senilai 10 juta dan lainnya. Setelah selesai, klik langkah berikutnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini.
Masukkan penghasilan yang dipotong PPh final. Bila ada, misal hadiah undian senilai 20 juta telah dipotong PPh final 25% sebesar 5 juta. Jika sudah mengisi, klik simpan, klik angka berikutnya. Selanjutnya, masukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta. Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Contoh, Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga, keterangan yang berisi plat nomor dan nomor BPKB. Jika Anda sudah mengisi daftar harga e-filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Lalu klik langkah berikutnya. Setelah itu, tambahkan utang yang Anda miliki, misal sisa kredit motor. Isi kode utang dan nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Lalu klik simpan. Nah, bila Anda sudah pernah melaporkan daftar utang di e-filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih utang SPT pada tahun lalu. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan tanggungan e-filing, Anda dapat menampilkan kembali tanggungan SPT tahun lalu. Di sini kita memasukkan jumlah tanggungan kita, misalnya anak dan lain sebagainya. Lalu klik langkah berikutnya. Nah, ini adalah form untuk zakat dan sumbangan. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah, misalnya Basnas. Lalu klik langkah berikutnya. Setelah itu masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri. Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal wajib pajak adalah kepala keluarga atau istri tidak bekerja. Lalu pilih golongan penghasilan tidak kena pajak Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih kawin dan kolom sebelahnya 0. Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. Lalu klik langkah berikutnya. Setelah itu isilah dengan pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Kita isi, pilih ya atau tidaknya, lalu klik langkah berikutnya. Tidak lupa juga isi pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh 25 bila ada. Jika tidak ada, kosongkan dan klik langkah berikutnya. Masuk ke bagian perhitungan pajak penghasilan. Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Periksa kembali data tersebut. Jika sudah sesuai, klik langkah berikutnya. Setelah itu, di bagian selanjutnya akan ditampilkan jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum. Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran. Bila Anda tidak memiliki kode PPh pasal 25, klik langkah berikutnya. Di sini tahapan selanjutnya konfirmasi. Muncul pernyataan yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree. Lalu klik langkah berikutnya. Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Klik tulisan di sini untuk mengambil kode verifikasi. Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi lewat email atau nomor ponsel. Cek email atau nomor ponsel lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT. Selanjutnya klik kirim SPT. Nah, ini adalah merupakan contoh SPT yang telah diisi dan dikirim. Caranya buka email. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton videonya, menonton bagaimana tutorial melapor SPT secara online. Mudah-mudahan video berikut dapat membantu teman-teman semua ke depannya. Terima kasih. Dadah.